kegiatannya hari ini? Berapa pertanyaan yang ditanyakan Bang? Maaf ya, Ya gimana mungkin perkembangannya ini? semoga tidak akan ada lagi. Kita lihat aja deh dari hasilnya seperti apa. Kasus aksi kekerasan yang dilakukan sejumlah siswa di SMA Binus School Serpong pada Februari lalu menggegerkan publik. Aksi kekerasan itu disebut-sebut sebagai aksi perpeloncoan kepada korban agar bisa ikut bergabung menjadi anggota geng. Korban yang merupakan sesama siswa di sekolah elit tersebut diikat di tiang, dipukuli dengan balok kayu, bahkan disundut rokok. Peristiwa ini disaksikan oleh beberapa siswa lainnya yang ikut menertawakan dan merekam aksi tersebut. Pada 1 Maret 2024, Polres Tangerang Selatan resmi menetapkan status 4 tersangka. Sementara 8 anak lainnya ditetapkan dengan status anak yang berkonflik dengan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, berbeda dengan sabar yang tidak ada batasnya, maka bercanda ada batasnya. Tidak bisa dipungkiri di saat-saat tertentu kita memang membutuhkan suasana rileks dan santai, dan bersenda gurau bisa menjadi penawarnya. Nah, sebagai manusia biasa, Rasulullah SAW pun juga tak jarang melakukan bercanda. Beliau SAW sering mengajak istri dan para sahabatnya bercanda dan bersenda gurau untuk mengambil hati dan membuat mereka gembira. Namun canda beliau SAW tidak berlebih-lebihan, tetapi tetap ada batasnya. Bila tertawa, baginda Rasulullah tidak melampaui batas, tetapi hanya tersenyum. Begitu pula meski dalam keadaan bercanda, beliau tidak berkata kecuali yang benar. Nah, pemirsa, hari ini insya Allah kita akan mengkaji bahasan tema masih terkait lisan, yakni jangan berlebihan dalam bercanda. Nah, seperti biasa sudah hadir di studio ada ayahanda dan gurunda kita semua, Kiai Haji Haris Sakam. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam Pak Kiai. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Walafiat, ya. Senang sekali melihat Pak Kiai senantiasa bersemangat ya, Alhamdulillah. berbagi ilmu hari ini di Tasawuf Al-Ghazali. Pak Kiai, tadi kita melihat ya, ada tampilan ya bahwa ada kasus bullying. Nah, kadang-kadang nih akar dari bullying nih awal-awalnya bercanda. Dari bercanda akhirnya kemudian bullying. Nah, bercanda dalam Islam itu kan ternyata juga ada adabnya ya. Rasulullah juga mencontohkan. Nanti kita akan bahas ya Pak Kiai. Ya, insya Allah. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks boleh, berupa video juga boleh, melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baik, Pak Kiai, itu tadi, bercanda itu dalam Islam, itu bahkan diatur. Rasulullah juga memberikan contoh sebenarnya. Nah, nanti mungkin kita bisa bahas sebenarnya konteks bercanda dalam Islam itu seperti apa dan bagaimana kemudian secara detail Rasulullah itu ya bercanda, bersenda gurau layaknya kita ini dalam lingkungan kesehariannya seperti apa? Tafadhol. Okay. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada dan Pak Mila, terima kasih atas pertanyaannya bahwa al-mizah, ya, bercanda, bergurau, ya, ini bagian dari kebutuhan hidup. Iya, betul. Bahkan bisa jadi orang yang sedang jenuh, orang yang sedang suntuk, dibecandain dia menjadi hilang, ya, seakan darahnya yang tadi beku mengalir kembali. Iya. Tetapi memang ada pesan Nabi yang mesti kita cermati dan kita memahaminya. Beliau mengatakan la tumaru akhak. Kau jangan suka memarahi sahabatmu. Wala tumazihu, dan jangan membercandai ya saudaramu. Nah, maknanya kalau kita tidak tahu benar orang ini diajak bercanda pas atau tidak, jangan melakukan. Itu maknanya. Jadi bercanda itu bagian dari sebuah kebutuhan. Tetapi yang tidak boleh al-ifratu fi, berlebih-lebihan. Ya. Kemudian wal mudawamatu alaih, dan menjadikan kebiasaan yang terus-menerus. Mohon maaf nih ya, ada hiburan-hiburan yang mengandalkan ger. Yeah. Itu kalau dalam kajian tasawuf itu tidak boleh. Ya, tidak dibenarkan. Kenapa? Karena itu dijadikan mudawamah, dijadikan satu profesi.
dijadikan itu sebagai cara mencari rezeki. Sebenarnya nggak boleh. Nah, mohon maaf para pemirsa, ini bukan kajian syariat. Ini kajian kita adalah kajian tasawuf yang lebih memperhatikan kepada masalah nurani, batin itu. Nah, jadi Nabi mengatakan la tumaru akhaka, jangan kau suka marah kepada saudara. Ya, wala tumazihuhu, jangan kau ajak bercanda saudaramu. Tetapi ketika sahabat itu melakukan percandaan, gurauan, dan Nabi juga bergurau, maka ulama mengatakan, Imam Al-Ghazali, yang jadi batasan adalah al-ifratu fi. Syaratnya tidak boleh berlebih-lebihan, wal mudawamatu alaih, jangan dijadikan kebiasaan. Jadi kalau sesekali emang kita perlu ya Pak Kiai? Perlu. Ini orang lagi nggak semangat ya, lagi gairahnya, lagi suntuk banget. Nah, itu boleh dibercandain. Tapi kan kadang-kadang ada orang yang sensi malah. Nah, jadi kita harus benar-benar menilai. Hati-hati ya, hati-hati juga. Kita mengatakan itu bercandaan, tapi dia menanggapinya serius dan jadi super marah. Nah itu gimana Pak Kiai kalau begitu? Nah berarti dia nggak pandai menebak. Nah kalau Anda yang ngasih bercandaan berarti ya Pak Kiai ya. Berarti itu yang dimaksud la tumazihuhu. Jangan kau membercandainya. Jadi harus tahu persis kapan orang diajak bercanda. Dan kita harus kenal ya, jangan nggak kenal terus tiba-tiba kita bercandain kan. Nggak boleh. PR nanti kitanya. Ngeprank itu, ya kalau sekarang ngeprank itu. Jadi konten Pak Kiai sekarang. Itu sangat berbahaya kalau orang lain tidak ridho dengan dia. Betul. Walaupun mungkin ada kompensasinya ya, setelah dia marah nanti diberikan hadiah dan lain sebagainya. Tetapi kalau orang sudah marah dia nggak mau nerima hadiah itu. Gitu. Di prank seperti itu. Nah mizah itu masuk dalam pengertian ngeprank itu untuk kondisi sekarang. Apalagi tadi misalnya seperti tayangan tadi kita simak bersama itu kan apa ya, bullying ya, kasus bullying. Karena mungkin basicnya apa? Ini kan sebenarnya bercandaan ya, atau mungkin hanya main-main aja. Wah, apalagi udah di taraf yang melakukan tindak kekerasan itu itu berlebih-lebihan ya, udah di luar batas. Al-ifrat, ya nggak boleh. Udah nggak boleh ya. Jadi bercanda yang tidak proporsional juga menjadi musibah. Oke. Ya, oke. Pak Kiai, nah mendefinisikan berlebih-lebihan ini kan juga secara syariat atau secara contoh yang kemudian disampaikan oleh baginda Rasulullah juga harus jelas ya. Yang berlebih-lebihan menurut standarnya atau perspektifnya Islam itu seperti apa Pak Kiai? Berlebih-lebihan pertama perkataannya itu kosong. Artinya kosong itu nggak ada isinya gitu loh. Yang kedua dia berbohong. Ini ngeprank ini kan semuanya berbohong nih. Ya berbohong gitu. Ini dianggapnya berlebih-lebihan, membuat orang tertawa, tetapi dia dengan kebohongan. Artinya kalau dia itu memang ada bobot yang mau nilai yang mau disampaikan, dia tidak bohong kecuali kebenaran yang dia sampaikan, dan dia adalah thayyibul qalb, dalam rangka menyenangkan hati orang yang diajak berbicaranya itu tadi, boleh kita bercanda. Ada seorang wanita bilang begini sama Nabi. Ya Rasulullah, ana zauji yad'uk. Wahai Rasulullah, bahwa suamiku selalu mendoakan engkau. Gitu. Ya, manhu kata Nabi. Siapa dia itu gitu? Ahwa fi ainihi bayan, bukankah dia orang yang di matanya ada putihnya? Wallahi la ya Rasulullah katanya. Bukan ya Rasulullah. Maka Rasulullah tersenyum mengatakan, tidak ada manusia kecuali matanya ada putihnya gitu loh. Itu orang itu kena prank, orang itu sungguh-sungguh mensikapinya, orang itu akhirnya tertawa terpinggal-pinggal, tapi nggak ada yang bohong. Nggak ada yang bohong. Mana ada orang matanya hitam semua. Iya betul. Kecuali pakai kontak lens ya. Jadi, itu cara sahabatnya Nabi dengan candaannya semacam itu, karena dilihatnya wanita itu lelah, ya dilihatnya lelah capek, maka dipercandainya semacam itu. Baginda Rasulullah tuh memang tahu ya, maksudnya tahu menempatkan diri, kapan harus bercanda, kapan harus enggak. Nah Pak Kiai, ini nanti dijawabnya di segmen berikutnya, tapi saya pengen tahu. Jadi kalau untuk bercanda, kan tadi basicnya bercanda itu boleh, asal tidak ada unsur berlebih-lebihannya, tidak boleh berbohong. Berarti kalau kita bercanda, misalnya mengkritik sesuatu
Ya kan biasa nih ada modelnya kritisi, misalnya either itu kritisi pemerintah atau mengkritisi kebijakan begitu ya. Tapi dengan cara bercanda, apakah itu juga diperkenankan? Nah nanti kita bahas ya Pak Kiai di segmen berikutnya. Kita harus jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Huda. Saat ini sebagai guru tahfidz di Jambi. Bercanda itu menjadi sesuatu hal yang biasa di kalangan anak muda. Bahkan bercanda itu menjadi sebuah bumbu akrabnya seseorang dalam bergaul. Nah, dalam tema tersebut, apakah ada kriteria bercanda yang boleh dan tidak diperbolehkan? Jika memang ada, seperti apa batasannya dan bagaimana Islam memandangnya? Kemudian, bagaimana Imam Al-Ghazali membuat rumusan bercanda itu menjadi sesuatu yang normal atau bercanda itu menjadi sesuatu yang islami? Kira-kira seperti apa? Terima kasih banyak atas pertanyaan yang dapat saya sampaikan. Mohon dijawab. Terima kasih kepada Bapak dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Jangan Berlebihan dalam Bercanda. Pak Kiai, tadi kita bersama-sama mendengarkan pertanyaan masih dari beberapa episode terakhir ini banyak guru tahfidz ya Pak Kiai ya, yang kemudian mengajukan pertanyaan pada Gapai Kemuliaan, luar biasa Masya Allah. Terima kasih Mbak Endang Huda di Jambi. Kita bacakan, sebenarnya sudah sedikit banyak kita bahas di segmen sebelumnya terkait boleh atau tidak sih sebenarnya bercanda itu dan batasannya seperti apa yang sesuai dengan perspektif Islam begitu ya. Kemudian kalau menurut Imam Al-Ghazali, seperti apa kemudian rumusan bercanda yang baik itu harusnya seperti apa? Tafadhol. Baik, ada patokan yang dijadikan pedoman oleh para sufi, termasuk Imam Al-Ghazali di dalam kita bercanda. Salah satu yang berpahala adalah idkhalus surur, memberikan kegembiraan kepada orang lain. Jadi kalau kita bercanda, tujuannya itu memberikan kebahagiaan kepada orang yang kita tuju, maka bisa jadi bercandanya itu berpahala. Tapi justru karena bercandanya tidak tepat pada waktunya dari lantaran teledornya kita terhadap kondisi orang itu, sedang lagi kena musibah, kemudian kita bercanda, maka bisa jadi dia tidak akan mendapatkan pahala, justru dia berdosa karena menyakitkan perasaannya itu tadi. Ya, jadi pada dasarnya apa yang dilakukan oleh Nabi hukumnya jaiz, hukumnya diperbolehkan. Tetapi sudah diberikan batasannya, tidak ifrat, tidak mudawamah, tidak berlebihan dan tidak dijadikan profesi. Jangan terus-menerus. Nih umpamanya duduk setengah jam dengan sahabat. Jangan setengah jam 30 menit itu 20 menitnya isinya bercanda. Nah itu nggak boleh. Apakah itu termasuk juga perbuatan sia-sia sih? Nah itu termasuk malah yakni sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Para pemirsa dan Endang ya, yang ingin saya tambahkan, ada pendapat Sayyidina Umar. Dan ini untuk anak-anak muda yang masih suka bercanda. Sayyidina Umar mengatakan, man kasuradahkuhu ya qalat haibatuhu. Orang yang banyak tertawa, maka sedikit sekali kewibawaannya. Ya, waman mazaha istakhaffabi. Orang yang suka bercanda, maka dia meringankan derajat dirinya. Jadi nggak ada tuh pelawak itu dihormati, dipuja seperti melihat seorang presiden, itu nggak bakalan. Karena apa? Memang dia mendudukannya itu tidak tinggi. Gitu. Kemudian waman aksara fi syai'in urifa bihi. Orang yang selalu melulu melakukan hal itu dikenal sama orang. Jadi kalau dia ada yang melakukan kebaikan, sesuatu yang monumental, sesuatu yang sifatnya nasional, bahkan internasional, ketutup sama kebiasaan dari kejelekan yang dia lakukannya itu. Ya, kemudian waman kasura kalamuhu kasura khata'uhu. Orang yang banyak bicara, banyak jatuhnya. Jadi semakin banyak. Jadi dalam 20 menit bertemu ini,
kalau kita kan bisa ngukur banyakkan yang ngomong kita apa dia kita. Maka yang paling banyak ngomong yang memungkinkan kans untuk salahnya yang paling banyak ngomongnya. Oke, betul. Nah, waman kasura saktuhu qalla hayauhu. Orang yang banyak omongnya malunya sedikit. Oh iya, betul. Ya, malunya sedikit. Waman qalla hayauhu qalla wara'uhu. Orang yang malunya sedikit, sifat waraknya, kehati-hatiannya juga berkurang. Waman qalla wara'uhu mata qalbuhu. Orang yang kurang waraknya, hatinya mati. Nah, jadi Banyak impactnya ini juga iya banyak sekali kerugian yang bisa dicapai yang didapati bagi orang yang suka bercanda, membuat tertawa kepada orang lain atau dirinya ya jadi tertawa ya. Nah, para pemirsa dimanapun Anda berada, pernah suatu ketika Nabi sedang berjalan, maka didapatinya di kebun kurma sedang panen ya, di kebun kurma sedang panen. Orang kalau panen itu gembira. Iya. Ya, berbahagia menceritakan keberhasilannya. Bisa jadi yang satu cerita ya, tetapi dengan senda gurau, dengan bercanda, maka menjadi satulah gitu. Nabi lewat situ. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya, apa yang menyebabkan kalian tertawa? Apa yang menyebabkan kalian tertawa? Maka mereka cerita begini-gini. Kemudian Nabi dalam sebuah hadis yang masyhur, "Lau ta'lamu ma'a'lamu la'abakaitum katsiran wala dhahiktum qalilan." Kalau kau tahu sebagaimana aku tahu, maka kalian banyak menangis dan sedikit tertawa. Nah, berarti kan sebenarnya di dunia ini sebenarnya layak ditertawai atau ditangisi. Bagi orang yang mengerti, yang paham, mana mungkin dia bisa tertawa. Kalau yang dilihat antara plus minusnya itu ternyata minusnya lebih besar daripada plusnya. Jadi nggak layak. Kalau ada kemudian berpikir bahwa ya karena dunia ini sudah capek, sudah penat, ya udah kita tertawain aja gitu, gimana Pak Kiai? Nah, justru karena itu tadi, jadi logikanya dibalik gitu. Dalam perjalanan naik onta, bawa barang, perang, capek Rasulullah. Maka Rasul bilang kepada Bilal, "Ya Bilal, azanlah, berikanlah kesenangan kepadaku." Maka kesenangan Nabi itu kalau datang waktu itu sholat, kesenangannya sholat, kesenangannya membaca Al-Quran. Berarti kan cuma di manage saja. Yang tadinya senangnya tertawa, tetapi dirubah menjadi ibadah. Membaca Quran itu ternyata membahagiakan gitu loh. Betul. Nah, itu caranya. Oke, jadi itu nggak jadi alasan ya? Nggak ada cara. Sebenarnya apa ya? Ya intinya bahwa bercanda itu perlu gitu ya di saat yang tepat, tapi itu harus sesuai dengan kriteria yang Nabi kemudian ajarkan ya Pak Kiai. Nah, Pak Kiai, memang betul ya ada sebuah hadis kalau nggak salah, nanti kalau salah dikoreksi ya Pak Kiai, bahwa memang merunut tadi seperti apa yang dijelaskan oleh Kiai Haris bahwa banyak tertawa itu juga bisa mengeraskan hati. Ya. Maksudnya mengeraskan hati itu jadinya seperti apa Pak Kiai? Maksudnya ketika kita terlalu suka tertawa terbahak-bahak, akan seperti apa hati yang keras tuh impact-nya seperti apa? Realnya. Orang kalau suka tertawa, kalau ada musibah di depannya, dia menghindar. Ya, dia menghindar, dia tidak bersimpati. Oke. Dia bahkan kalau banyak tertawa, pada hal-hal yang sifatnya sangat miris perasaan, dia juga tidak menangis. Jadi orang yang tidak menangis ketika melihat penderitaan orang lain, orang yang tidak menangis karena dia baru saja melakukan kesalahan, itu menunjukkan hatinya keras. Paham. Jadi orang yang tidak bertaubat, orang yang tidak istighfar, orang yang tidak mengingat-ingat kesalahan, itu cirinya orang itu keras hatinya. Oke, jadi bisa jadi karena kita terlalu, ya semuanya dibawa bercanda, bahkan kadang-kadang itu justru malah menghilangkan empati dia ya. Hatinya jadi itu tadi melihat penderitaan orang lain nggak bisa nangis, mungkin nggak bisa relate gitu. Yang ada malah mungkin menertawai gitu tuh, itu juga bagian dari kerasnya hati kan berarti Pak Kiai? Iya betul, bahkan orang yang suka tertawa, orang yang membikin tertawa orang lain, itu mukanya suram. Nggak ada aura. Jadi karena dia auranya di mulut, bukan di wajahnya. Nah, orang Islam itu ghurran muhajjalin min asaril wudu, itu min asaril sujud, itu
di mukanya Di yang wajahnya berceria, berarti bukan ya? di mulutnya. Oke. Jadi ya percaya sih memang. Tapi kalau iya Pak Kiai. Kembali lagi, misalnya kita mengkritik kebijakan Ya. atau mengkritik pemerintah lah karena mungkin ada sesuatu yang dirasa kurang pas gitu. Tapi dengan cara bercanda, itu masih dimaafkan nggak dalam konteks tasawuf ini? Nah, ini namanya sama, tetapi tujuannya tidak sama. Oke. Konteks yang pertanyaan ini adalah mengkritik sosial, Kritik mengkritik sosial, iya, kebijakan pemerintah. Hanya caranya dibikin lembut, dibikin dengan humor, dengan gitu humor, misalnya. dengan candaan. Bisa jadi ini lebih bagus. Di samping kita mengoreksinya dengan bahasa yang vulgar, dengan bahasa yang kasar kadang-kadang, menggunakan bahasa-bahasa dungu dan lain sebagainya. Itu jauh lebih bagus kalau dia menggunakannya dengan bahasa-bahasa ya model anak stand up comedy sekarang, tetapi koreksi sosial bisa jadi lebih bagus. Tetapi terus menerusnya itu nggak boleh, gitu ya. Jadi mesti dipilah ya. Jadi tujuan mengkritik itu bagus, bisa jadi dia berpahala karena orang yang mendengarnya nggak sakit hatinya. Tetapi nggak boleh dijadikan itu profesi. Saya sudah mulai paham nih. Jadi intinya harus pintar-pintar. Ya pintar-pintar menempatkan diri ya Pak Kiai, bercanda yang tahu sebenarnya batasannya seperti apa. Kalau mengejek, nah kadang-kadang untuk itu tadi ya membuat suasana jadi cair, jadi santai, jadi rileks, kita tuh bercanda. Nah bercandanya daripada gue ngebercandain, bahasanya daripada gue membercandain orang lain, nanti orang lainnya jadi sakit hati. Lebih baik aku bercandai diriku sendiri, ngejek diri sendiri. Kan kadang-kadang ada tuh yang jadi bahan ejekan justru diri sendiri. Gitu. Seperti apa hal seperti ini Pak Kiai? Kalau mengejek yang dimaksud perbuatan boleh, tapi kalau yang dimaksud fisik nggak boleh, haram. Haram, fisik ya, jadi haram. jangan mengejek-ngejek yang sifatnya itu wahbiyah. Wahbiyah itu pemberian. Kalau yang pemberian dari Tuhan nggak boleh. Nggak boleh ya diejek, Karena Tuhan punya maksud dia dibikin seperti itu. Tapi kalau yang sifatnya kasbiyah, umpamanya dia selengean orangnya, ceroboh misalnya, suka ceroboh gitu, suka ngantukan, padahal bawa mobil dan lain sebagainya, mamanya. Nah, yang kasbiyah boleh. Boleh. Jadi malah justru supaya dia sadar jangan berulang. Gitu. Menarik. Menarik sekali, Pak Kiai, menarik sekali. Tapi kita harus jeda dulu. Ini luar biasa ya, bicara soal bercanda aja, tapi banyak ilmu yang didapat, Masya Allah, pemirsa. Kita harus jeda dulu, jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Jangan Berlebihan dalam Bercanda. Pak Kiai, kalau misalnya itu tadi ya menarik, saya mau bahas sedikit pembahasan di segmen kedua. Jadi kalau kita mengejek, bukan mengejek sih, tapi bercanda kepada yang jadi bahan bercandaan kita itu misalnya fisik orang lain atau fisik kita sendiri, nggak boleh, udah pasti itu haram. Boleh, haram. Jadi kalau misalnya pesek ya atau pendek misalnya atau apa, itu udah lampu merah ya Pak Kiai, nggak boleh sama sekali. Tapi kalau kebiasaan-kebiasaan misalnya ceroboh, terus misalnya tukang kentut gitu deh jadi bahan bercandaan. Itu kasbiyah nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Pak Kiai. Tapi waduh, kucingnya kok sama yang punya ya. Karena versi ya. Misalnya agak gemoy gitu misalnya. Iya, gemoy atau pesek yang versi punya itu kan. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Karena Tuhan punya maksud dengan dibuatkannya dia pesek. Tuh hati-hati ya dalam bercanda. Insya Allah nanti setelah nonton tasawuf, setelah menyaksikan tasawuf Al-Ghazali terkait bercanda ini, kita jadi bisa milih-milih ya. Iya, baik. Biar kreatif ya. Jadi kita bercanda tapi bercandanya yang tetap sesuai syariat gitu. Iya. Nah, Pak Kiai, kalau misalnya menakut-nakuti, tapi memang niatnya bercanda, kita nakut-nakutin teman kita gitu. Hati-hati loh, ntar di belakang ada ini loh gitu. Takut kan gini-gini. Gitu gimana Pak Kiai?
Itu namanya takhwib, bukannya al-mizah. Oke. Kalau takhwib menakut-nakuti itu bisa jadi manfaat ketika seorang ibu terhadap anaknya, iya. sahabat dengan sahabatnya, ya itu bisa jadi Malah bermanfaat. Oke. Kalau ternyata memang orang itu jadi benar-benar menghindar dari perbuatan yang ditakut-takutkan. Nah, yang tidak boleh itu memang semata-mata hiburan, tapi dijadikan kebiasaan. Itu yang nggak boleh. Ada sebuah kasus pendapat yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, seorang sufi, Wahib bin Wardi, ketika dia bingung melihat orang selesai sholat Idul Fitri, kemudian hum yadhakun bima alaihim, mereka itu tertawa dengan apa yang ada pada mereka. Pulang Idul Fitri itu tertawa gitu. Kemudian bahagia, pakaiannya baru, makannya merah. Tertawa-tawa itu. Dia heran. Kenapa orang setelah sholat Idul Fitri itu justru mereka itu tertawa? In kana haula'i qad ghafara lahum, kecuali mereka udah tahu bahwa dosanya diampuni. Jadi selama Ramadan itu kan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dia tahu Allah mengampuni, orang itu layak untuk berbahagia, untuk tertawa dari lantaran Idul Fitri gitu. Maknanya kalau kita tidak tahu ibadah kita diterima apa tidak, dosa kita diampuni semua, sebagian atau keseluruhan, apa yang mesti dasar kita mesti membahagiakan diri kita? Jangan. Nah, itu dianggapnya bagian sesuatu yang tidak boleh. Sehingga Imam Al-Ghazali mengatakan wal mahmudu minhu at-tabassum. At-tabassum itu tersenyum. Keluar giginya la yusma'u minhu saut. Orang yang ya merekah bibirnya, giginya terlihat tapi tidak keluar suara sedikit pun. Kita menyebutnya tersenyum. Jadi ketika ada yang lucu, itu tersenyum, itu yang maksimal. Wah, ini apalagi langsung ditutup. Ya, itu juga lebih bagian bagus. Okay. Karena orang itu sudah berhasil membuat dia tertawa, tapi dia tidak terbahak dan dia ekspresinya sambil nutup mulut. Oh, jadi jangan malah bangga gitu ya, malah mangap segede-gedenya, malah jangan seperti itu ya Pak Kiai. Karena ada pelawak yang justru dibuka ketawa banyak, kemudian itu diposting, itu jadikan WK gitu. Jangan. Oh ya Allah. Oh iya, stiker-stiker gitu kan juga kita suka kadang ngirim WhatsApp gitu pakai stiker ketawa terbahak-bahak. Nah itu, aduh memang ya harus dikurangi. Mulai sekarang belajar, pelan-pelan nggak apa-apa gitu. Nah itu artinya tadi kan kita udah jelas ya. Berarti termasuk misalnya menjadikan agama sebagai bahan candaan sudah pasti. Nggak boleh sama sekali. Kalau yang sudah menyangkut keagamaan, haram hukumnya. Kan beberapa waktu yang lalu ada yang mengatakan ibadah haji itu tawaf, kemudian melempar jamrah, sa'i, kok seperti pekerjaan anak kecil. Gitu loh. Itu jangan-jangan dia murtad dengan ucapannya. Jadi hati-hati ya. Ya, murtad. Karena apa? Dia sedang menjelek-jelekan ketentuan Tuhan. Walaupun sebenarnya ya dia menyatakan itu kan karena bagian dari mungkin either profesinya atau mungkin dia merasa ya ini kan sebenarnya bahan bercandaan gitu. Orang aja yang baper gitu, gimana alasan nggak bisa seperti itu ya Pak? Nggak bisa, karena ada ukuran yang normal, ukuran yang general. Bahwa itu dianggapnya bukan percandaan. Jadi materi candaan itu nggak boleh hal-hal yang sifatnya sensitif. Sensitif ya? Nggak boleh. Jangan sampai itu. Nggak boleh. Jadi karena kan bahkan Nabi sendiri melarang. Kalian jangan mencaci maki. Ya, la tasubu ma ya'budun nas. Kalian jangan susah mencaci maki sesuatu yang disembah oleh manusia. Jadi kita jangan mencaci maki agama orang lain. Nah itu, kadang-kadang. Kenapa? Karena dia nanti akan mencaci makinya Allah. Bighairi ilmin, dia nggak tahu. Kan ini kasusnya seperti itu. Oh ini memang berlebihan ini, orang ini penghinaan. Enggak, dia membalas. Dia sebenarnya tidak suka dengan perbuatan orang Islam yang menjelek-jelekan agamanya dia. Maka dia membalas gitu. Jadi kita tuh juga harus hati-hati, jangan jadikan juga itu tadi ya cara mungkin ibadah saudara-saudara kita yang lain itu juga jadi nggak boleh. Jangan dijadiin bercandaan gitu. Pokoknya urusan agama, urusan ibadah dilarang, haram hukumnya.
Kalau itu tetap dilakukan gimana ya jadinya Pak Kiai? Mungkin maksudnya pemasukan yang emang dia jualannya bercanda, hal-hal seperti itu, wah itu juga. Saya khawatir duitnya haram. Sekurang-kurangnya uangnya itu masuk dalam pengertian syubhat. Kenapa larangannya di dalam hadisnya Jelas ya? bukan satu. Oke, iya itu banyak. Ulama-ulama, sahabat, para mutasawwifin mengingatkan nggak boleh. Masih banyak profesi lain yang bisa dijadikan sumber pendapatan kehidupan kita itu. Oke. Kemudian kalau orang-orang bahkan kalau orang-orang yang semacam ini menjadi wakil rakyat, maka sebenarnya apa yang ada di dalam benaknya kalau kesehariannya, maaf nih, kita lihat ya pelawak yang di luar negeri itu, bobot dari yang dilawakinya itu dengan ini yang dilawak, bobotnya nggak ada, ini nggak ada bobot keilmuan, nggak ada bobot ya sesuatu yang bisa menjadi sebuah pencerahan. Emang benar-benar tertawa ini mah, nggak ada. Bahkan mengeksploitasi fisik manusia. Okay. Kalau yang kita lihat nih ada tampilan-tampilan orang yang punya bobot gitu. Jadi lucu tapi berbobot gitu. Berbobotnya Memiliki. beberapa kali ada kelompok-kelompok di kita ini yang mereka melakukan fragmentasi yang bagus semacam itu bisa dimaklumi. Masih bisa diterima. Bisa dijadikan sebuah alternatif ya bagi sebuah hiburan. Okay. Tapi jangan kalau sama melulu sekali yang cuma ketawa aja. Ketawa aja, apalagi mainnya slapstick misalnya ya, dengan kasar, dengan bercandaan fisik gitu misalnya. Nah. Kadang kan ada yang ngedorong atau mukul atau segala macam, itu kayaknya udah nggak zaman, itu udah nggak masuk ya Pak Kiai. Cuma membuat orang tertawa saja. Oke, Masya Allah, menarik sekali. Dari bahasan bercanda saja kita mendapatkan banyak insight, banyak ilmu hari ini. Jazakallah khair Pak Kiai sudah hadir, sudah memberikan ilmu yang luar biasa, sehat-sehat. Jadi bisa senantiasa selalu berbagi ilmu kepada kami semua. Amin. Pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu syar'i. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Mbak Diah Rahma dan juga Kiai Haji Haris Hakam undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.